Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ruang lingkup sains yang beranggotakan yang pertama Ahmad Ihsan Farisi sebagai moderator, yang kedua Ayudhya Khairanisa sebagai penyaji pertama, yang ketiga Ayu Wandika sebagai penyaji kedua, yang keempat Anissa Putri sebagai notulen pertama, dan yang terakhir Anggun Refjuandani sebagai notulen kedua. Saya akan memulai menjelaskan presentasi kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Sains merupakan suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, dan melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan. Ruang lingkup sains terbatas pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh indera penglihatan, sentuhan, pendengaran, perabaan, dan pengecapan. Sains merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini kami mempunyai rumusan masalah, yaitu yang pertama, jelaskan apa itu ruang lingkup sains. Yang kedua, jelaskan cabang-cabang sains. Yang ketiga, berilah penjelasan disiplin pada bidang sains. Di sini kami juga mempunyai tujuan presentasi kami, yaitu yang pertama adalah menjelaskan ruang lingkup sains, yang kedua menjelaskan cabang-cabang sains, dan yang ketiga adalah menganalisis sikap sains. Slide selanjutnya, sains sebagai pengetahuan ilmiah. Secara konseptual, apa yang disebut pengetahuan merupakan hasil akhir dari proses penyimpulan yang masuk akal dari berbagai bahan informasi dan pengalaman, sebagai keputusan pikiran dan mempengaruhi sikap perilaku, di mana proses dan bahan-bahannya bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diuji ulang. Slide berikutnya, sains sebagai aktivitas ilmiah. Mencari ilmu atau mempelajari sesuatu, dengan demikian bukanlah aktivitas menunggu yang secara pasif sampai suatu pengetahuan datang sendiri, melainkan harus merupakan usaha yang secara aktif menggali, mencari, mengejar, atau menyelidiki sampai pengetahuan itu diperoleh. Dengan begitu, sebagai aktivitas ilmiah, sains dapat berwujud penelaahan, penyelidikan, usaha menemukan, atau pencarian yang pada kenyataan dilakukan berulang kali, maka disebut research atau penelitian. Selanjutnya, sains sebagai disiplin ilmu. Di dalam pengertian umum, sains adalah representasi realitas oleh ilmuwan dengan menggunakan metodologi dan ukuran validitas yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, cabang ilmu dalam sains. Pertama, ilmu matematika. Ilmu matematika menyelidiki hubungan antara hal-hal yang dapat diukur atau dikuantifikasi, baik dalam bentuk nyata maupun abstrak. Yang kedua, ilmu fisika. Ilmu fisika menyelidiki sifat dan perilaku materi dan energi pada rentang ukuran dan skala yang luas. Yang ketiga, ilmu bumi. Ilmu bumi mempelajari struktur dan komposisi planet kita dan proses fisik yang membantu membentuknya. Yang keempat, ilmu alam. Ini mencakup semua bidang studi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Yang kelima, ilmu sosial. Ilmu sosial mengeksplorasi masyarakat manusia dulu dan sekarang dan cara manusia berperilaku. Yang keenam, teknologi. Dalam teknologi, pengetahuan ilmiah diletakkan pada tujuan praktis. Pengetahuan ini terutama berasal dari matematika dan ilmu fisika dan digunakan dalam merancang mesin, bahan, dan proses industri. Selanjutnya, kesimpulan. Kita bisa memahami dan mempelajari ruang lingkup sains serta dapat memahami arti dari ruang lingkup sains itu sendiri, yaitu sains memiliki ruang lingkup yang terbatas hanya kepada hal yang dapat dipahami oleh indera kita seperti penglihatan, pendengaran, rabaan, sentuhan, dan juga ucapan. Dan dapat dibilang bahwa sains merupakan pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran dan juga pembuktian serta kita
kita dapat mengetahui cabang ilmu dari sains itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video kami tentang ruang lingkup sains. Inilah hasil presentasi kelompok kami.